Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Rohani. Saya mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai PowerPoint yang telah saya susun tentang tema masalah sosial ekonomi akibat COVID-19 yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan yang diampu oleh Ibu Amalia Irvani SOSI MSI. Baik, yang pertama adalah pengertian dari masalah sosial ekonomi. Pengertian masalah sendiri itu bervariatif, definisinya tergantung pada pihak-pihak yang mengartikannya. Misalnya seperti ketika keinginan kita tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, itu sama dengan masalah. Adapun masalah artinya ketidaksamaan tujuan ataupun pendapat serta pemikiran baik individu maupun kelompok. Nah, sedangkan masalah sosial adalah pertentangan yang terjadi di kalangan kelompok masyarakat sehingga membahayakan kehidupan mereka, bahkan menyebabkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta ikatan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, masalah sosial itu timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial. Adapun sumber dari masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu biasanya ada faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Kemudian, adapun masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, yang pertama itu adalah kelangkaan barang, lalu yang kedua itu adalah disorganisasi dan disfungsi sosial, kemudian ketiga tindakan kriminal, lalu keempat adalah melemahnya sektor pariwisata, dan yang kelima adalah angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Baik, kita langsung kepada penjelasan yang pertama, yaitu kelangkaan barang. Kelangkaan barang terjadi akibat adanya panic buying, lockdown, dan penumpukan barang oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Fakta yang terjadi juga adalah adanya harga penjualan yang berkali-kali lipat sehingga tidak adanya kemampuan untuk menjangkaunya atau mendapatkannya, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, untuk masalah ini, fakta-fakta yang dapat kita dapatkan yaitu mengenai pertama, ada beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu seperti adanya penghabisan atau pemborongan oleh pihak-pihak tertentu untuk beberapa barang sehingga tidak ada stoknya lagi di beberapa supermarket bahkan toko, sehingga untuk pihak-pihak lain yang membutuhkan itu tidak bisa untuk membelinya karena dikarenakan stoknya sudah habis, diborong habis oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian untuk fakta-fakta penjualan harga yang berkali-kali lipat itu dapat kita temukan kasus mengenai di mana masker yang dijual dengan harga yang tidak normal dari harga biasanya. Itu terjadi karena adanya kelangkaan barang juga, di mana ketika masker udah diburu karena langka, akhirnya para pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dengan menjualnya dengan berkali-kali lipat dari harga normal. Kemudian sehingga hal itu menyebabkan para masyarakat yang kelas menengah ke bawah merasa kesulitan untuk menggapainya atau untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua itu disorganisasi dan disfungsi sosial. Nah, hal ini timbul karena adanya prasangka yang disebabkan oleh rasa takut akan COVID-19 dari masyarakat sehingga dapat mendiskriminasi korban positif COVID-19 sehingga kebanyakan dari sakit yang disebabkan itu yang terjadi disebabkan karena peran dan fungsi sosial seorang manusia tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, seperti beberapa kasus yang kita ketahui bahwa ketika pasien positif COVID-19 itu akan dilakukan adanya isolasi di mana jauh dari hiruk pikuk kehidupan manusia, kemudian juga bahkan mayat yang meninggal itu dianggap mendapat diskriminasi dari masyarakat sendiri sehingga seperti misalnya tidak diperbolehkan dimakamkan di situ. Hal itu yang menyebabkan disorganisasi dan disfungsi sosial masyarakat, di mana sakit yang diidapkan oleh positif COVID-19 ini bukan cuma karena sakit virus COVID-19, tetapi karena diskriminasi yang tidak baik dari masyarakat sendiri sehingga menyebabkan mereka merasakan bahwa peran dan fungsi sosial mereka itu tidak didapatkan dengan baik. Jadi itu salah ya teman-teman. Seharusnya kita harus saling mensupport, saling mengerti satu sama lain, karena pada saat keadaan seperti ini tidak ada satupun orang yang memang tidak dirugikan atau yang menginginkan hal ini itu tidak ada. Baik, yang ketiga itu tindakan kriminal. Nah, selama COVID-19 terjadi banyak tindakan kriminal yang
yang terjadi, seperti misalnya pembunuhan, kemudian pencurian mulai dari barang yang kecil hingga yang besar. Hal ini kebanyakan terjadi karena kurangnya atau sedikitnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi ini melanda. Karena untuk masyarakat menengah ke bawah benar-benar sangat merasa kebingungan untuk bisa memenuhi kebutuhan di masa yang sekarang ini. Di mana ketika COVID-19 banyak sekali terjadi pendapatan yang menurun atau bahkan PHK massal dari beberapa perusahaan, sehingga kebanyakan orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pemasukannya. Hal inilah yang mungkin sebagian orang menjadi sebagai solusi mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Misalnya beberapa kasus yang kita dapatkan adanya toko emas yang kemalingan, kemudian pemiliknya dibunuh, kemudian para barang-barang emas yang dijualnya itu habis, ludes untuk dicuri. Hal ini bisa jadi karena mereka perlu untuk memenuhi kebutuhan, atau bisa jadi juga diatasnamakan hal ini oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah melemahnya sektor pariwisata. Nah, karena adanya social distancing, adanya lockdown, bahkan ada penutupan tempat-tempat umum, bahkan tempat-tempat hiburan, bahkan tempat-tempat wisata. Hal ini menyebabkan seperti restoran, hotel, tempat wisata dan lain-lain itu berdampak sangat besar untuk mereka. Bahkan orang-orang atau elemen-elemen yang sangat ketergantungan pada sektor ini sangat akan merasa kecemasan dan dirugikan. Makanya kita dapatkan beberapa orang memutuskan untuk PHK karyawan, kemudian memutuskan untuk memberhentikan sementara karyawannya dan tidak digaji. Hal ini terjadi karena COVID-19 yang menyebabkan tidak bisa berkumpul massa, dan inilah yang menyebabkan kebanyakan sektor-sektor pariwisata merasa bangkrut dan takut akan kerugian. Hal ini menyebabkan melemahnya sektor pariwisata yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu adalah angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Nah, seperti yang sudah saya singgung dari awal, bahwa ketika adanya social distancing, adanya lockdown, kemudian bahkan adanya peraturan work from home atau WFH atau school from home, semuanya itu menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan bahkan ataupun kesibukan. Nah, banyak dari perusahaan atau kantor yang memberhentikan para karyawannya di saat pandemi ini. Kemudian para pengusaha UMKM merasakan dampak dari pandemi saat ini. Terutama yang paling berdampak adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, seperti misalnya pedagang asongan, warung-warung kecil, pedagang di pasar. Itu semuanya merasakan dampak di pandemi ini. Sehingga dengan ini banyak pemutusan kerja dari berbagai pihak atau bahkan diliburkan selama pandemi dan tidak digaji. Hal inilah yang menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran semakin bertambah. Adapun upaya-upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi saat ini, yaitu pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Adapun bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah melalui program-programnya, yaitu yang pertama program Keluarga Harapan, kemudian kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kemudian kartu sembako hingga bantuan pangan non-tunai. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.